Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya beserta keluarga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya beserta dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Afwan Buya izin bertanya. Kami pernah mendengar ada satu riwayat yang mana riwayat itu Nabi Muhammad SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah membeli sesuatu di toko online dengan metode pembayaran COD termasuk jual beli hutang dengan hutang? Afwan Hakadamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, COD itu gimana caranya? Coba jelaskan dulu biar yang lain tahu. Bayar di tempat langsung. Bayar di tempat. Jadi kita pesan kemudian dibayar di tempat. Oh bukan. Jadi kalau utang dengan utang bukan seperti itu. Ada namanya kalau utang adalah utang. Jual utang dengan utang. Kalau yang disebutkan COD itu adalah kita meminta atau berpesan kepada seseorang untuk mengantarkan barang, setelah sampai di tempat dibayar. Itu biasa, normal, jual beli biasa. Hanya mungkin bahasanya modern. Ibaratnya begini, Bu, tolong saya membeli nasi, kan begitu. Tidak usah bahasa modern, yang bahasa lokal aja dulu. Bu, tolong beli nasi, saya sibuk anterin. Anda membawa 10 nasi bungkus, ya kan? Setelah sampai kemudian dibayari. Ini jual beli biasa sama sekali, yang bukan termasuk utang dengan utang yang dilarang itu, bukan. Karena apa? Dia setelah mengantarkan, baru setelah itu dibayar di tempat. Nah, ini lain, itu sangat-sangat biasa saja jika memang modelnya semacam itu. Nah, kita tidak pernah beli COD ini, cuman tidak pernah dikenalkan COD. Intinya kalau memang membayarnya di tempat, berarti kan setelah barang ada. Bahkan nanti ada masalah jual beli online yang kita tidak pernah melihat barangnya. Memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i sangat ketat. Jadi kita tidak boleh menjual beli barang yang kita tidak pernah melihatnya. Jadi kalau orang ikuti madhab Syafi'i itu paling aman. Cuman kan madhab kita tidak hanya Syafi'i saja, apalagi jual beli yang sudah biasa, beli online. Jadi ada peluang, tapi resikonya tanggung sendiri. Di dalam madhab lain, seperti madhab Imam Malik, itu cukup kalau kita membeli sesuatu dengan disifati, tanpa kita melihat barangnya. Percaya kepada soal tentang sifat-sifatnya. Sifatnya begini, oke, saya cocok. Biarpun tidak melihat, karena dianggap nyifati itu seperti melihatnya. Ada lagi yang lebih, mungkin kita katakan lebih ekstrim atau gimana, nggak ngelihat nggak apa-apa. Langsung aku beli. Oh, saya jual mobil Pak. Ya sudah, oke, tak bayari. Oke. Cuman nanti lihat, harus dipatuhi dong. Nah ini patuhnya ini nggak ada. Ada khiyar. Khiyar itu adalah hak membatalkan atau melanjutkan di saat sudah melihat. Nah, sekarang yang jual beli online banyak, sampai di tempat beda kan, fotonya kan, wah kainnya bagus banget, sampai di tempat berbulu. Kan banyak begitu. Bulu kan kain yang berbulu tumbuh, kalau di gambar cemerlang. Sampai di tempat kan, ini karena Anda kurang patuh dengan madhab Syafi'i. Tapi ya resiko begitu. Tinggal nanti, oh dia nggak mau dikembalikan, ini urusan kerugianmu. Seharusnya yang menjual, kalau ternyata yang beli menjadi tidak mau karena ada tidak sesuai, tidak cocok, maka bisa dibatalkan. Ya, sebetulnya larangan-larangan dalam jual beli itu semua adalah untuk menjaga antara penjual dan pembeli untuk tidak saling sakit hati lalu bermusuhan. Islam menghindarkan permusuhan, tidak ada yang dibohongi dan sebagainya. Coba dalam madhab Syafi'i lihat, dan sudah melihat berarti ini barangnya. Kalau madhab Hanafi saya tidak melihat sampai di tempat, saya khiyar. Kenapa? Tidak sesuai, ini harganya di sana cuma 5.000, kenapa jadi 20.000? Kemudian barangnya nggak sesuai yang saya lihat di gambar atau saya ceritakan. Kalau gambar bukan barangnya, oh gambar bisa lebih bagus karena diedit, apalagi pakai teknologi kan, hitam pun bisa jadi putih dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ingat, aturan yang ada di dalam jual beli itu kalau kita perhatikan semuanya menjaga hati agar mukmin dengan mukmin,
tidak saling bermusuhan gara-gara kebohongan atau kesalahan di dalam transaksi jual beli, maka paling enak patuhi. Sehingga ya sudah, jual beli dengan cara yang kalau bisa ikut dengan cara mazhab Imam Syafi'i. Kedua adalah mazhab Imam Malik tingkatan. Ketiga mazhab Hanafi, kalau bisa ya dipatuhi tentang khiyarnya tadi. Bahasanya kalau sudah melihat, saya kalau memang cocok oke, kalau tidak ya sudah. Adapun masalah uang pengiriman ini dimusyawarahkan bersama gimana cara menanggungnya, kan begitu. Sebab gambarnya dulu nggak ada istilahnya online itu. Ya hanya tiba-tiba beli, aku datang ke rumahnya nggak cocok, dibatalin kan gampang. Cuman sekarang sudah ada ongkos kirimnya ini. Sudah ada ongkos kirim, tak taunya nggak mau bayarin, nggak menerima. Lalu gimana? Saya kan rugi sebagai penjual. Nah ini dibahas, kalau bisa mungkin ada aturannya. Jika ternyata tidak sesuai, maka bagaimana? Akan ditanggung bersama pengiriman atau apa? Mungkin ada kesepakatan baru lagi demi ketentraman hati. Ingat, semua peraturan di dalam transaksi jual beli untuk menjaga hati seorang yang saling jual beli, sehingga banyak larangan. Baik Najasyi ada dia misalnya Pak, kita tidak boleh berbohong tentang jual beli, itu menjadi sebab permusuhan. Kemudian orang kampung itu dicegat, orang kampung lagi mau menjual sesuatu dicegat, kemudian dibeli di situ, sementara orang kampung tidak ngerti harga yang ada di luar. Ini bohong juga, sehingga timun di kampung 700 sampai kota ternyata 3000. Nah, orang kampung kasihan. Ini juga jahat, niat jahat. Kalau pengen bisnis tidak dengan cara semacam itu. Itu saja intinya. Semua kalau kita bicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, itu demi kemaslahatan penjual dan pembeli supaya tetap hatinya terjaga. Wallahu a'lam bishawab.